Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 29 Mei 2024, Pekan Biasa ke-8. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1, ayat 18 sampai dengan 25. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada akhir zaman akhir karena kalian. Oleh Dialah kalian percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kalian telah menyucikan diri dengan menaati kebenaran, maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu, hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, sebab kalian telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang baka, yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah sabda yang disampaikan Injil kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 10, ayat 32 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, Ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang, kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata,
Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Derita dan tobat. Yesus berkisah bahwa dirinya akan diserahkan kepada para imam kepala dan para ahli Taurat. Ia akan dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Tetapi ia kemudian akan bangkit. Tentu ada rasa sedih di hatinya. Kebangkitan itu kan nanti. Ia tidak bisa meniadakan derita yang mendahului. Tuhan bersedih. Ya, Dia Anak Manusia. Tuhan itu tetap sumber kebahagiaan. Kita dapat mengira bahwa Tuhan Yesus tetap mempunyai sisi bahagia, karena dengan deritanya, Dia menebus dosa-dosa manusia. Saat Tuhan dalam rasa sedih, lihat permintaan manja si Yakobus dan Yohanes. Seolah misteri Paskah itu sangat mudah dijalani. Sebab makna minum cawan dan baptis seperti yang diterima Yesus itu, sejatinya kematian salib sangat mengerikan. Sesudah itu baru kebangkitan. Pantaskah para murid lain marah atas ketidaksopanan kedua murid itu yang ingin kelak duduk di sisi dalam kemuliaannya? Yesus paham bahwa mereka semua itu lemah. Yesus pun tetap sabar dan memanfaatkan situasi yang ada untuk mengajar para murid tentang kerendahan hati. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua. Identik, Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan umat manusia. Ajaran ini tentu hidup dalam keseharian Yesus. Hanya dengan niat bertobat, memanggul salib, dan giat mewartakan Injil, kita dapat mengikuti jejaknya. Bulan Mei ini adalah bulan Maria. Pada bulan ini, daerah asal Benedikta Renkurel, bunga-bunga sedang bermekaran, tanda awal baru kehidupan. Maria adalah Hawa baru, ibu semua yang hidup. Pesan Bunda Maria kepada Benedikta juga menjadi pesan untuk kita. Bunda Maria telah mengatakan kepada Benedikta, "Aku telah meminta kepada anakku untuk pertobatan para pendosa di Lo, tentu untuk seluruh dunia, dan ia telah memberikannya untukku." Apakah kita siap mengamalkan pesan ini? Tulisan oleh R.P. Eligius Ipong Suponodi Okarm. Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau berkenan menganugerahkan iman dan kehidupan kekal kepadaku dalam nama Putramu Yesus Kristus. Bimbinglah aku dengan sabda dan kebenaran-Mu, sehingga aku dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas bagi semua orang yang kujumpai sepanjang hari ini, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.